Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita coba lihat sistem keuangan global dari sudut pandang yang beda banget. Lupakan sejenak gambaran mesin yang rumit. Kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang lebih purba dan lebih berbahaya. Anggap aja dia seekor predator. Gimana kalau kita mulai dengan satu pertanyaan yang cukup provokatif? Coba bayangin deh, gimana kalau gejolak pasar, keuntungan super cepat, atau bahkan krisis ekonomi besar, itu semua bukan kecelakaan, bukan sekadar sistemnya lagi error, tapi hasil dari sebuah perburuan yang disengaja. Oke, sekarang ayo kita bedah konsep ini lebih dalam. Coba bayangkan ada semacam entitas sakit yang menyusup ke dalam peredaran ekonomi kita. Untuk gampangnya, kita sebut aja dia vampir finansial. Kenapa vampir? Karena ya dia hidup dengan cara memangsa dunia nyata. Tugas utamanya tuh sebenarnya simpel, tapi sekaligus ngeri. Dia ini menyedot nilai dari hal-hal yang beneran ada, hal-hal yang real. Kayak tenaga kerja kita, sumber daya alam, infrastruktur publik, terus diubah jadi apa? Jadi sinyal-sinyal listrik doang. Jadi kekayaan abstrak yang cuma eksis di dalam server komputer. Nah, disinilah kita harus lihat perbedaannya yang paling fundamental. Di satu sisi, ada yang namanya ekonomi real. Ini dunia yang bisa kita sentuh, tempat kita kerja, tempat barang dibuat, jasa diberikan. Tapi di sisi lain, ada ekonomi semu. Inilah dunia bayangan, tempat bermainnya si vampir. Anggap aja ini kayak kasino digital raksasa yang geraknya secepat kilat. Terus, pertanyaannya, gimana caranya predator ini berburu tanpa ketahuan? Dia punya senjata dan filosofi khusus buat menyedot kekayaan. Oke, mari kita bongkar satu persatu senjatanya. Senjata utamanya, yang jadi dasar pemikirannya itu adalah konsep yang namanya eksternalisasi. Gampangnya gini, ini tuh kayak ngasih izin buat perusahaan, buat cari untung sebesar-besarnya, sementara semua biaya sampingannya, kayak kerusakan lingkungan, dampak sosial yang buruk, itu dilempar dan jadi tanggung jawab kita semua, masyarakat. Dan ini contohnya, benar-benar brutal. Bayangin, sebuah perusahaan finansial bisa untung miliaran cuma dengan mainin harga gandum, dinaikin secara nggak wajar, untungnya masuk kantong mereka, jelas. Terus, gimana nasib jutaan orang yang jadi nggak mampu beli roti? Oh, itu dianggap eksternalitas. Biaya kemanusiaan itu nggak pernah, sekali lagi, nggak pernah muncul di laporan keuangan mereka. Oke, kalau eksternalisasi tadi itu filosofinya, sekarang kita ngomongin senjatanya, teknologinya, dan senjatanya ini adalah kecepatan. Kecepatan yang luar biasa, kecepatan yang membabi buta. Selamat datang di dunia high frequency trading atau perdagangan frekuensi tinggi. Nah, lihat angka ini. Ini kuncinya. Dalam waktu yang bahkan lebih cepat dari kedipan mata kita, ada ribuan transaksi yang dieksekusi sama algoritma. Ini bukan investasi yang kayak kita nanam pohon terus nunggu panen ya. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak punya kemampuan buat ngintip perubahan harga sepersekian detik lebih dulu dari orang lain, terus langsung ambil untung sebelum ada yang sadar. Ini murni eksploitasi pergerakan pasar, bukan investasi di dunia nyata. Ujung-ujungnya, ini adalah kekayaan semu. Duit yang dihasilin itu bukan dari bikin barang yang berguna, bukan dari ngasih layanan yang bermanfaat. Sama sekali bukan. Duitnya datang dari manipulasi angka, manipulasi matematis di dalam kotak hitam yang super rahasia yang kita nggak bisa lihat isinya. Keuntungannya bisa dibilang nggak punya jiwa. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin merinding. Si vampir ini ternyata nggak cuma menyebabkan krisis, justru sebaliknya. Menurut analisis yang terinspirasi dari pemikiran Naomi Klein, dia itu malah subur, malah berpesta pora di tengah bencana. Krisis itu ibarat waktu makannya dia. Lihat aja krisis keuangan 2008. Itu contoh paling sempurna. Pertama, sistem ini sendiri yang nyiptain gelembung raksasa lewat pinjaman-pinjaman predator. Terus pas gelembungnya pecah, boom, kekayaan jutaan orang ludes seketika. Dan abis itu apa? Dia malah minta diselamatin. Pakai apa? Pakai uang kita, uang publik. Dan jangan salah, ini bukan kejadian sekali doang. Ini tuh sebuah siklus, sebuah pola yang terus berulang. Coba deh, perhatiin polanya. 1. Sedot nilai dari masyarakat lewat utang. 2. Hancurkan sistemnya. 3. Paksa masyarakat buat bayar dana talangan buat nyelamatin dia. Dan yang keempat, ini yang paling parah sih. Dia berpesta di atas reruntuhan. Beliin aset-aset publik yang penting kayak perusahaan air atau listrik dengan harga super murah pas semua orang lagi panik. Oke. Cukup ngomongin konsep keuangan yang abstrak. Sekarang, ayo kita lihat gimana semua ini ninggalin luka yang nyata. Luka fisik di dunia kita. Inilah paradoks utamanya.
Sesuatu yang aneh tapi nyata. Keuntungan finansial si vampir ini justru menghasilkan dunia yang secara fisik jadi lebih miskin, lebih hancur. Jadi, semakin kaya dia di dunia angka, semakin miskin kita di dunia nyata. Dan ini bukti-buktinya, jelas banget di depan mata kita. Tiap kali Anda lihat ada pabrik yang tutup dan ditinggalin gitu aja, atau layanan publik yang anggarannya dipotong, atau lingkungan yang dirusak demi keuntungan sesaat, sebenarnya kita lagi lihat jejak kakinya si vampir. Inilah biaya eksternal yang tadi kita bahas, yang akhirnya kita semua yang harus nanggung. Pertanyaan besarnya sekarang, emang monster ini bisa dilawan? Jawabannya, bisa. Tapi, caranya harus benar-benar beda. Kita nggak bisa pakai cara lama. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah menghentikan kerahasiaan ini. Ingat ya, predator ini berburunya di tempat gelap. Jadi untuk melawannya, ya kita harus nyalain lampunya. Kita harus paksa kotak hitam itu buat dibuka, biar kita semua bisa lihat isinya. Jadi, gimana roadmap-nya buat ngelawan balik? Ada 3 langkah kunci. Pertama, bongkar kotak hitamnya. Kita butuh transparansi total. Kita harus tahu gimana cara kerja algoritma-algoritma itu. Kedua, stop eksternalisasi. Paksa korporasi buat bayar semua kerusakan yang mereka timbulkan. Nggak ada lagi lempar tanggung jawab. Dan yang ketiga, rebut kembali sistem keuangan. Kembalikan fungsinya seperti semula. Buat melayani masyarakat, bukan memangsa masyarakat. Pada akhirnya, analisis ini menyodorkan kita satu pilihan yang sangat jelas. Ini adalah pertarungan antara kerahasiaan melawan transparansi, antara kekayaan semu yang cuma ada di server, melawan kesejahteraan yang nyata buat kita semua. Dan keputusannya ada di tangan kita.